Pace bene, masih di Mea Culpa, para culprit. Kita mau mendalami bacaan hari ini seraya mencoba melihat hidup kita sekarang. Kecenderungan kita, terutama tentang hubungan kita dengan media sosial. Dan perbuatan-perbuatan kita yang diekspos, kita sengaja atau tidak. Tapi sebelumnya saya mau menyapa para culprit dimanapun berada, sehat-sehat, bahagia. Kalaupun harus menanggung sakit lebih lama karena sakit penyakit, tetaplah kuat, tetap beriman, dan jangan hilang harapan. Saling mendoakan kita, dimanapun berada. Oke, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Para culprit, sebelum melangkah lebih jauh ke ayat selanjutnya, beberapa hal, catatan penting. Pertama, bacaan ini, apalagi ayat ini, kita tidak bisa kutip begitu saja dan melepasnya dari konteks. Oke, harus kita lihat ayat selanjutnya, bahkan bab di mana dia berada, tentang apa dia berbicara. Yang kedua, bukan mau mengatakan, teks ini bukan mau mengatakan bahwa tidak boleh lagi posting-posting konten tentang agama. Saya pikir bukan itu maksudnya. Karena lihatlah efeknya, banyak pewartaan efektif sekarang dilakukan lewat media sosial. Gereja pun menganjurkan supaya kita menggunakan media sosial untuk pewartaan. Nah, maka kalau ada yang berpikir, kalau begitu haram memakai media sosial, itu salah. Karena bukan itu yang mau dimaksud dengan perikop ini. Lalu, apa konteksnya? Yesus mau menasihati siapa dalam bacaan ini? Mau menasihati orang-orang yang menunggangi hidup rohaninya, hubungannya dengan Tuhan, atau bahkan memperalat nama Allah untuk kepentingan pribadi. Nama baiknya, penghasilannya, untuk penghasilannya sendiri, untuk keuntungan sendiri, dan untuk memperalat orang lain, untuk memanfaatkan orang lain. Nah, itu yang mau dihindari. Itu yang mau diingatkan juga oleh Yesus kepada orang-orang yang munafik pada zamannya. Juga ada kemungkinan dosa yang serupa terjadi di masa sekarang. Jadi, jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Kalau tujuannya untuk pujian, jangan. Itu yang mau dikatakan. Tapi kalau tujuannya untuk mengajak orang ikut bersimpati dan tergerak untuk saling membantu, mengapa tidak? Dan itu terjadi beberapa kali. Ada media sosial yang gencar menyerukan untuk membuat donasi, untuk membantu misalnya pembangunan gereja, ada orang yang sakit atau bencana alam atau banyak peristiwa. Tapi harus diawaskan, ada godaan di sana dan dibutuhkan pengawasan. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, ini maksudnya adalah supaya pemberian-pemberian yang kita lakukan bukan malah menjadi sandungan bagi kita untuk tidak bertumbuh secara spiritual. Karena kita lebih asik pada pujian-pujian yang kita dapatkan kemudian. Itu yang mau lebih diawaskan. Jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu tentang orang yang lain mengetahui. Yang bisa menimbulkan kemungkinan yang buruk. Seperti itu tadi. Pada pujian yang kosong. Pada kesombongan diri. Itu yang perlu diawaskan. Dan kita membantu bukan untuk orang lain tahu. Tapi karena hati kita tergerak. Karena Allah sudah pertama-tama baik kepada kita. Maka kita pun tergerak untuk memberikan yang baik. Karena kebaikan itu banyak juga intensinya ya. Misalnya saya beri hadiah biar orang datang kepada saya. Contoh. Saya beri hadiah supaya saya punya teman. Tapi ada, saya beri hadiah karena saya bacaan sebelumnya. Saya sudah mendapatkan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Maka saya mau memberi dengan cuma-cuma. Dilihat atau tidak dilihat orang.
Dibalas atau tidak dibalas dengan terima kasih, saya beri. Itu yang mau lebih ditekankan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Dan kalau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Maka ini juga jangan disalah dimengerti juga dengan mencabut sembarangan. Berarti tidak paskah kita memimpin doa dari rumah-rumah ibadat dan di tikungan jalan raya. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau tujuannya kita melakukan itu supaya dilihat orang, hebat sekali dia. Menjadi berbeda tujuan, intensinya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Masuk ke kedalaman diri. Dari sanalah kita mengawali pertemuan dengan Allah. Dari sanalah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam kesendirian kita. Tidak mau mengatakan bahwa tidak perlu orang lain. Kalau kita berdoa, kita juga butuh pengingat dari orang lain. Inspirasi, katakanlah motivasi dari orang. Yang menyadarkan kita, penting berdoa. Kita juga butuh orang lain. Tetapi pertemuan paling intim itu ada di kedalaman diri kita. Dan bila kamu berpuasa di Junyo, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah mukanya supaya orang melihat. Nah, melihat orang lain melihat, itu ada cobaan di sana bahwa ketika penglihatan orang, dalam arti kalau orang lain melihat kita dan itu terjadi, ada godaan pada diri kita melenceng dari cita-cita awal kita. Dan kalau apalagi sejak awal tujuannya supaya dilihat orang, itu sebuah pelencengan dari sesuatu yang baik yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Jika engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Bukan pura-pura. Bukan pura-pura, tetapi tidak harus mempertontonkan kesalehan itu. Yesus menekankan keaslian, ya, kesalehan yang otentik, yang tidak berpura-pura atau yang tidak superficial. Dan ini menuntut kerendahan hati dan sebuah perjuangan untuk sanggup melakukannya. Semoga kita sanggup perjuangan untuk kita masing-masing. Pace bene.